Untuk peninjauan selesai dilanjutkan dengan doorstop. Mohon berkenan kepada Bapak Menhan, didampingi oleh para pejabat pendamping, menuju ke tempat yang telah disediakan. Mohon izin untuk melaksanakan doorstop. Satu, dua, tiga. Helikopter H225 ya, Airbus buatan Prancis ya, tapi juga kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia. Saya kira proses fitting dan sebagainya di PT DI ya, dan kita ada kerjasama jangka panjang ya kalau tidak salah sama Airbus untuk kita nanti mengarahnya kepada kita harus produksi helikopter kita sendiri. Kita merintis dengan beberapa negara-negara lain dan kita sangat optimis perkembangan industri pertahanan kita akan baik dan kuat. Dan benar-benar tadi saudara mungkin mendengar sambutan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan pemerintah, dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia menyampaikan terima kasih dan rasa bangga punya angkatan udara yang tangguh, dan kita bertekad ingin punya angkatan udara yang lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi. Saya kira itu sementara dari saya. Mungkin Kasau ingin menyampaikan beberapa hal. Cukup? Cukup? Baik. Iya. Genta dari Antara, terima kasih Bapak. Pertanyaannya Pak, untuk yang pertama tadi sempat disebutkan dalam sambutan bahwa jumlah yang ada sekarang ini belum seberapa. Berapa jumlah yang ideal untuk H225M ini atau mungkin helikopter sejenis untuk pertahanan Indonesia jika dikaitkan mungkin dengan MEF, apakah sekarang itu berapa sih yang ideal? Yang pertama. Terus yang kedua Pak, ini kan tadi sudah disebutkan kalau perakitan helikopter ini bekerja sama dengan PT DI. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kerjasama semacam apa, terutama jangka panjang dengan PT DI untuk perakitan ini. Apakah ada rencana ke depannya untuk membangun mungkin membuat spare part H225M untuk pasar Asia Tenggara. Terus yang ketiga Pak, mungkin ada update soal clearance dari pemerintah Mesir soal Rajiman Pak, karena kan sudah sandar di Jakarta kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kebutuhan angka yang ideal tentunya terus kita kaji. Ya, ada ideal dan ada yang kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, jadi tentunya harus kita paham dan mengerti luas wilayah kita adalah luas wilayah sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 negara, lebih mungkin. Dan juga berarti ada 27 angkatan udara. Nah, kita hitung saja ya. Jadi ideal pasti ada angka yang kita harapkan, tapi kita sesuaikan dengan kondisi real kita, kemampuan kita dan sebagainya. Tapi yang jelas yang saya sampaikan tadi, bahwa pertahanan itu bukan sesuatu kemewahan, tapi adalah suatu syarat. Hukum sejarah, kalau tidak kuat kita pasti dikerjain oleh kekuatan tertentu. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di mana-mana, ya kan? Yang kita tidak duga-duga, muncul perang di mana-mana. Jadi kita tidak cukup hanya dengan berharap tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita harus siap sebelum terjadi. Dan juga alat-alat ini tidak bisa kita beli di supermarket. Ya, kalau kita butuh kita datang, kita beli, kita pesan, negosiasinya lama, kemudian menyusun spesifikasi, kemudian setelah kita tanda tangan kontrak dan sebagainya, itu mungkin 4-5 tahun baru operasional. Kalau pesawat tempur mungkin lebih lama lagi. Ya.
Saya kira itu, jadi angka spesifik tidak akan saya sebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi. Oh iya, kerjasama. Kita punya ketentuan ya bahwa harus ada transfer of technology dan harus ada kandungan lokal, ya, konten lokal, dan harus ada offset, dalam arti mereka harus juga memberi kepada kita sesuatu imbalan, ya. Jadi itu selalu posisi Indonesia, kita selalu negosiasi supaya tadi ada transfer of technology, kedua ada konten, kandungan lokal, dan ada imbalan, ada offset. Ya. Ya ada macam-macam ya, nanti pendidikan, latihan dan sebagainya. Ya. Oke, kan yang terakhir apa ya, Mesir itu? Sudah dapat clearance Pak Indonesia untuk mengirimkan kapal rumah sakit ini? Oh, ya, ini sudah saya lapor ke Presiden. Menteri Pertahanan Mesir, saya kontak terus sama beliau. Beliau minta ditahan dulu karena untuk berlabuh begitu banyak kapal sekarang nunggu untuk berlabuh karena mereka membawa bantuan makanan dan sebagainya, dan Menteri Pertahanan Mesir malah meminta bantuan makanan yang lebih banyak. Jadi ini nanti akan saya lapor ke Presiden. Juga ada saran dari beberapa pihak di negara itu, sekitar itu, malah kalau bisa rumah sakit lapangan. Jadi ini sedang kita bahas nanti, apakah kita kirim rumah sakit lapangan. Tapi yang jelas dia mengatakan kalau rumah sakit kapal minta ditahan dulu karena untuk merapatnya di sana Menteri Pertahanan Mesir mengatakan belum bisa dalam beberapa minggu ini. Saya kira itu dari saya. Kita sedang memikirkan bagaimana kita menambah bantuan kepada korban konflik di Gaza. Ya, jadi saya terus koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di situ, dan kita akan mencari cara-cara yang nyata untuk membantu di situ. Tapi yang jelas saya sudah tawarkan, dan ini sedang kita koordinasi untuk kalau perlu kita evakuasi korban-korban, pasien-pasien yang luka-luka, yang butuh perawatan rehabilitasi. Kita sudah menyampaikan bahwa semua rumah sakit TNI terbuka untuk pasien-pasien dari Palestina. Kemudian juga kita sedang nego juga bagaimana caranya bisa diizinkan untuk dievakuasi. Tapi ini nanti tentunya saya akan minta pengarahan dan petunjuk dari Presiden. Saya kira itu sementara. Ya. Pak Daniel dari Tempo, Pak. Ya. Kemarin kan disepakati Bu Ani mengonfirmasi bahwa anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan ditambah untuk tahun depan. Menurut Bapak urgensinya seperti apa, dan in return-nya untuk industri pertahanan itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Anda kan dengar sambutan saya dari tadi. Ya, pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertahanan tidak siap akan diganggu, yang saya katakan ya akan ditekan, akan ditindas, akan di blackmail dan sebagainya. Ini hukum alam ya. Jadi saya kira cukup jelas bahwa, dan juga saya katakan tadi, baru saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung ya. Ini prosesnya 3, 4, 5 tahun. Dan ya saya kira demikian jawaban saya ya. Apalagi yang Anda mau katakan apa? Industri pertahanan. Ya tadi saya sudah katakan, transfer of technology, kandungan lokal, ya, kemudian offset. Jadi kandungan lokal kalau tidak salah yang kita selalu tuntut berapa persen ya kita tuntut ya? 4
Ya, idealnya kita selalu minta 40% harus kandungan lokal. Ya, jadi nanti ujungnya sebagai contoh mulai dengan perawatan, ya, maintenance, overhaul itu kita pelan-pelan kita mau harus di Indonesia. Dan PT-DI sekarang sudah sanggup, ya, MRO sudah sanggup, sudah di sini. Beberapa bagian sudah dibangun di Indonesia dan ini kerjasamanya sudah berapa puluh tahun ya sama Airbus. Berarti 78 sampai sekarang berapa itu? Hampir berapa itu? Ya, cukup lama ya. Sebelum Anda lahir mungkin sudah kerjasama sini. Ya. Oh ya, banyak produk. Kita perlu pesawat tempur, kita perlu pesawat angkut, kita perlu refueling ya, di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya ya. Jadi Indonesia ini bersyukur karena leadership, karena kepemimpinan, karena diplomasi. Selama ini presiden-presiden kita alhamdulillah sudah sekian puluh tahun tidak terlibat dalam konflik dengan negara lain. Tidak berarti bahwa kita harus selalu mengandalkan suatu harapan atau suatu forecasting bahwa kita akan damai terus. Ya. Nah, dalam masalah pertahanan yang paling penting adalah kesiapan, readiness, kesiapan. Ini juga masalah tentang bencana dan sebagainya. Ya, kita harus siap. Kita tidak bisa terjadi sesuatu baru kita bergerak mencari alat. Nggak bisa itu. Ya, kita harus siap. Makanya setiap kota, setiap instansi harus punya pemadam kebakaran. Ya kan? Itu mungkin pemadam kebakaran mahal. Tapi kita tidak bisa berharap tidak akan ada kebakaran. Kita tidak bisa hanya berdasarkan perencanaan itu didasarkan atas harapan. Atau kita sudah 40 tahun tidak ada perang dengan negara lain ya. Kalau kita mengalami istilahnya pemberontakan dan separatisme itu banyak. Saya kira itu jawaban saya. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman kalian. Terima kasih. Ada yang melintas mobil, yang ada